Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri. Dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus, dipangkas. Pemborosan, unfaedah, dan konyol mungkin itu kalimat yang tepat untuk mencerminkan kritik terhadap pemborosan anggaran oleh para pejabat pemerintah Indonesia selama ini. Saat memeriksa APBN 2025 hingga tingkat atau lapisan terbawah, Presiden Prabowo menemukan banyak sekali program yang dianggap konyol dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo, yaitu adik kandung Prabowo sendiri, dalam acara ESG Sustainable Forum pada tahun 2025. Akibatnya, banyak sekali program-program yang dipangkas untuk menghemat anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Sekali lagi, hingga ratusan triliun rupiah. Salah satu langkah besar yang diambil yaitu melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, di mana anggaran sebesar 306 triliun rupiah dari berbagai program yang dianggap tidak efektif. Anggaran ini kemudian dialihkan ke program-program prioritas pemerintah yang dinilai berdampak bagi pembangunan nasional. Salah satu contoh program yang dipangkas yaitu anggaran perjalanan ke luar negeri, baik untuk kunjungan kerja maupun studi banding. Anggaran ini dipotong sebesar 21 triliun hingga 22 triliun. Kegiatan unfaedah lainnya pun seperti seremonial juga tak luput dari pemangkasan. Tentu, melihat fakta ini wajar jika pertanyaan besar muncul di benak masyarakat. Mengapa selama ini anggaran bisa menggelembung hingga ratusan triliun rupiah untuk program-program yang akhirnya tidak dianggap berguna? Apakah para pejabat-pejabat yang mengusulkan anggaran tersebut selama ini tidak melakukan kajian mendalam? Atau justru memang sengaja membuat program demi keuntungan kelompok tertentu? Lebih mengejutkannya lagi, saat Presiden kita memeriksa APBN 2025 hingga ke tingkat lapisan ke-9 atau lapisan terbawah, ditemukan sebesar 603 triliun uang negara yang dianggap mubazir. Tentu, angka ini mencengangkan kita semua. Bagaimana tidak? Di saat hampir semua daerah di Indonesia mengalami keterbatasan anggaran untuk membangun fasilitas publik, justru ditemukan ratusan triliun anggaran yang ternyata unfaedah dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, ini membuktikan selama ini uang rakyat telah dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya. Ini juga menunjukkan bahwa ada kelemahan yang serius dalam pengawasan anggaran selama ini. Beberapa pos anggaran yang mengalami pemangkasan signifikan sesuai surat nomor S37/MK2 2025 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada alat tulis kantor atau ATK. Pos ini menjadi yang paling besar dipangkas sebesar 90%, yang sebelumnya anggaran tersebut mencapai 44 triliun. Melihat angka ini, pertanyaan bodoh dari masyarakat jelata seperti saya pun muncul. Apakah para pejabat ini manusia abad pertengahan yang tidak mengenal data digital sehingga melakukan semua ini dengan secara manual? Entahlah. Yang jelas, fakta ini memberikan tontonan yang membuat hati dan pikiran masyarakat bercampur aduk. Antara lucu melihat kelakuan para pejabat, marah karena uang tersebut adalah uang negara, dan ironi karena pemborosan juga menunjukkan bahwa banyak yang menduduki jabatan ternyata orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang mumpuni. Kemudian anggaran lainnya yang dipangkas yaitu kegiatan seremonial sebesar 56,9%, rapat atau seminar dan sejenisnya sebesar 45%, kajian dan analisis dipangkas sebesar 51,5%, diklat dan bimbingan teknis atau BIMTEK dipangkas sebesar 29%, honor output sebesar 73,3%, lisensi aplikasi sebesar 21,6%, jasa konsultan 45 hingga 7%, bantuan pemerintah 16,7%,
pemeliharaan dan perawatan sebesar 10,2%, perjalanan dinas, ya kita tahu semua manfaatnya seberapa, dipangkas sebesar 53,9%, peralatan dan mesin sebesar 28%, infrastruktur sebesar 34,3%, dan belanja lainnya sebesar 59,1%. Untuk makanan gratis tambahan 100 triliun, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. Ya. Prabowo ada keuntungan satu Pak CT. Prabowo adalah anaknya seorang guru besar ekonomi. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Gak sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya, yang juga orang tua saya. Belajar di meja makan, belajar dari apa pembahasan kan. Kami belajar prinsip ekonomi dari orang tua, ya. Dan dia tahu bahwa kalau uang tidak di-spend, tidak dikucurkan, tidak dibelanjakan, itu kan bisa menyebabkan kontraksi. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan di-spend, dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini. Ada yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya Presiden Menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke 4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9, dibongkar semua, Pak. Nah, dari itu 306 triliun, 100 triliun itu dari yang untuk makanan gratis itu dari 3. Indonesia sesungguhnya kita punya likuiditas luar biasa. Ratusan triliun, Pak CT. Tapi selama ini tidak digunakan oleh real economy. Saya kira Pak CT udah tahu itu ya. Ya, so ini kita mau pakai dana itu untuk investasi yang berguna, housing, rumah, real assets. Tentu, efisiensi anggaran seperti ini adalah langkah yang perlu diapresiasi. Tetapi, pemangkasan anggaran besar-besaran seperti ini seharusnya tidak berhenti di angka-angka dan di atas kertas. Yang lebih penting adalah membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Terlebih dengan teknologi yang ada saat ini, anggaran seperti rapat, konsultan, sudah bisa dipangkas secara signifikan dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti daring ataupun artificial intelligence.